Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renaldi Hmm. dan saya adalah bagian dari full-time laboratori sistem informasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Ya, ada salah satu eh, Kak Yovel sendiri. Ini dia sedang magang ya di salah satu perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau tahu lebih dalam lagi, langsung aja ya teman-teman. Kita mungkin perkenalan langsung dengan Kak Yovelnya sendiri nih. Karena sudah ada di Zoom kali ini. Dia sudah rela meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing-sharing kepada kita semua. Sehingga nantinya insight dan knowledge yang dibagikan oleh Kak Yovel sendiri itu dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah mungkin pertanyaan pertama, mungkin kayak Val sendiri boleh perkenalan diri dulu. Kemudian sekarang tuh sedang berkuliah kah atau sedang internship atau magang? Terus kalau misalkan lagi magang di perusahaan apa? Kemudian juga sudah magangnya berapa lama? Dipersilahkan kayak Val. Oke, terima kasih Renaldi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Yovali Tamabunadi. Sebelumnya saya berkuliah di Binus University di jurusan Information System, Accounting, and Auditing. Dan saat ini saya sedang magang di KAP Susianto Arona Ignatius dan Rekan dan sudah berjalan untuk selama 6 bulan. Oke, baik. Berarti sekarang lagi magang ya di kantor akuntan publik Susianto Arona Ignatius dan rekan. Oke. Nah, Ya, paling faktor utama Kayovel ini memilih sebagai auditor itu kenapa? kalau faktor utama saya memilih sebagai auditor, khususnya auditor eksternal, yang pertama adalah exposure beragam industri, yaitu memiliki kesempatan untuk bekerja dengan berbagai jenis perusahaan di berbagai industri, sehingga memberikan wawasan luas tentang bagaimana bisnis beroperasi dan tantangan apa saja yang harus dihadapi di berbagai sektor-sektor. Kemudian, yang kedua, yaitu peluang networking. Sebagai auditor, saya dapat berinteraksi dengan berbagai profesional dari tingkat manajemen hingga staf operasional yang di mana memungkinkan dapat membuka peluang untuk membangun jaringan profesional yang luas. Kemudian, yang terakhir yaitu mobilitas karir. Pengalaman sebagai auditor eksternal membuka peluang untuk berbagai seperti yang manajemen risiko, akuntansi, konsultasi, atau bahkan posisi eksekutif di perusahaan lainnya. Oke, baik, Kayovel. Nah, kemudian tugas utamanya Kayovel sendiri sebagai auditor itu apa aja sih, Kak? Mungkin boleh dicoba dijelasin dulu ya. Oke, tugas utama saya sebagai auditor adalah untuk secara independen menilai dan memverifikasi keakuratan serta kepatuhan laporan keuangan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku saat ini. Tidak hanya itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko material misstatement, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Hal tersebut dapat mencakup pemeriksaan bukti-bukti akuntansi yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan seperti yang pertama faktur pajak, kontrak, laporan bank, bukti transaksi, dan atau dokumen lainnya yang mendukung angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian auditor juga bertanggung jawab dalam penyusunan opini audit untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan seperti investor dan regulator bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dipercaya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk Kayovel sendiri itu sekarang lagi pegang proyek apa aja? Kalau misalkan sebagai auditor. Oke, dikarenakan saya kondisinya sekarang lagi intern atau magang di KP Susi Arona, posisi saya saat ini yaitu junior auditor. Saat ini saya masih belum diberikan tanggung jawab secara khusus untuk melakukan audit secara penuh pada suatu perusahaan. Oke, junior auditor dalam perusahaan yang saya tempati ini memiliki tugas utama, yaitu untuk melakukan tugas audit atau konsultasi sesuai dengan instruksi dari
senior auditor. Dan juga sebagai junior auditor, saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur audit yang detail, menyusun kertas kerja sebagai dokumentasi dari kegiatan audit yang telah dilakukan, serta mempelajari secara mendalam aspek-aspek pekerjaan audit. Selama menjadi junior auditor, saya mendapat bimbingan dari senior auditor mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam layanan audit service dengan tujuan nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk dapat melakukan audit service pada suatu perusahaan klien sesuai dengan prosedur-prosedur audit yang telah ditetapkan. Jadi, sebagai auditor junior, ini merupakan tahap awal dari bagian auditor, yaitu sebagai junior auditor harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana sih cara-caranya untuk melakukan kegiatan audit yang baik dan benar dan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku di bawah bimbingan senior auditor. Begitu, Rinaldi. Oke, baik. Nah, kemudian nih aku mau nanya juga buat Kak Yovel. Kalau di kantor kan pasti punya banyak divisi-divisi ya. Nah, divisi-divisi apa aja sih yang Kak Yovel tuh suka sering kali berkolaborasi gitu dengan divisi-divisi ini? Mungkin boleh di spill sedikit divisi apa aja yang Kak Yovel ini kolaborasi. Oke, di perusahaan yang saya tempati, yaitu di KAP Susianto Arona Ignatius Tanakan, memiliki 3 divisi, yaitu yang pertama, accounting, kedua, tax atau pajak, dan yang ketiga, auditor. Ketiga divisi tersebut saling bekerja sama, sehingga layanan yang diberikan kepada perusahaan klien akan memiliki hasil yang terbaik dan memberikan manfaat bagi perusahaan yang menggunakan jasa atau layanan dari KAP Susianto Arona Ignatius dan rekan. Dan kami antar divisi saling bekerja sama dengan berbagi informasi atau juga saling membantu mengenai masalah-masalah yang dihadapi antara rekan kerja. Gitu, Renaldi. Oke, baik. Nah, kemudian sebagai auditor nih buat Kak Yovel sendiri, nah itu mungkin ada nggak sih beberapa soft skill? Kalau tadi kan kita mungkin udah sedikit mengulik ke hard skillnya ya. Nah sekarang kita coba soft skillnya itu apa aja yang mungkin dibutuhin sebagai auditor? Kalau dari perspektifnya Kak Yovelnya sendiri nih. Oke, menurut saya sebagai auditor ada 6 soft skill yang wajib diperlukan untuk menjadi auditor, yaitu ada adaptability, critical and creative thinking, initiative, social awareness, applied management skill, dan collaboration. Oke, saya akan menjelaskan kenapa keenam tersebut merupakan soft skill yang paling penting. Yang paling pertama yaitu adaptability, yaitu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Dengan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, saya atau auditor dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan tidak pasti, sehingga tetap efektif dalam melaksanakan tugas audit. Yang kedua, critical and creative thinking. Auditor eksternal atau auditor internal sering dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan pemecahan masalah yang kompleks. Dengan memiliki soft skill ini, auditor dapat secara efektif menganalisis informasi keuangan yang kompleks, mengidentifikasi risiko potensial, dan menyajikan temuan secara jelas dan terperinci kepada klien. Kemudian yang ketiga, inisiatif. Kemampuan ini sangat dibutuhkan karena dengan memiliki inisiatif, auditor dapat mengidentifikasi potensi risiko dan masalah audit secara mandiri, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampaknya sebelum masalah tersebut terjadi. Kemudian yang keempat, auditor akan sering berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk klien, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti investor dan regulator. Oleh karena itu, dengan memahami etika profesional dalam profesi audit, dapat membantu dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kelima, yaitu applied management skill. Applied management skills ini sangat dibutuhkan untuk mendukung auditor dalam merencanakan audit yang sistematis, serta membangun komunikasi yang efektif dengan klien dan tim audit, sehingga dapat terjaminnya akan kelancaran kegiatan audit. Kemudian yaitu yang terakhir, yaitu collaboration. Skill ini juga sangat penting untuk auditor, karena kemampuan ini dibutuhkan ketika berinteraksi dan bekerja sama dalam tim, klien, dan tim audit internal.
untuk mengumpulkan informasi-informasi, memperhubungan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas audit yang tinggi, sehingga proses audit dapat berjalan dan tepat waktu. Sekian, Renaldi. Oke, baik. Jadi banyak juga ya buat soft skill-nya ya yang bisa kita pelajarin juga nih kalau misalkan kita bekerja di industri sebagai auditor ya. Oke, baik. Waktu semasa Kak Yovel ini dulu kuliah, kan itu belajar banyak hal nih. Nah, kira-kira ilmu apa aja yang bisa diambil dan diterapin ketika bekerja nih sekarang sebagai auditor? Tempat kerjanya Kak Yovel sendiri, itu rekan kerjanya itu sangat kompetitif, bersaing kayak gitu, atau malahan justru saling support satu sama lain? Ada nggak sih pesan dan kesan nih selama magang menjadi auditor?